Pernah nggak sih kalian pengen dengerin lagu, tapi yang kalian punya tuh speaker lama yang masih pakai kabel? Atau mungkin kalian kebangun tengah malam bareng istri atau mungkin pasangan kalian dan pengen nonton episode terbaru di Netflix, tapi takut ganggu mertua. Nah, gue punya salah satu solusinya nih. PX BRX 3000. Salah satu Bluetooth receiver dan juga transmitter yang akan kita review hari ini. So, jangan kemana-mana, let's get started. So, beberapa waktu lalu kita dapat Instagram message dari PX Indonesia, salah satu perusahaan elektronik yang bergerak di bidang Bluetooth dan juga antena. Yang sebenarnya gue juga baru dengar sih. Dan kemudian mereka menawarkan kita untuk mereview salah satu produk bestsellernya, yaitu tadi yang gue sebutkan, PX BRX 3000. Produk ini udah gue pakai sekitar hampir 2 minggu dan untuk review kali ini tentunya meskipun dikirimkan oleh PX, kita akan review secara jujur sesuai dengan opini gue pribadi ya. Untuk sebuah Bluetooth transmitter dan receiver menurut gue ini harganya lumayan mahal, which is di kisaran 499.000. Sementara yang gue punya cuma 65.000 doang. So ini hampir 10 kali lipatnya. Kira-kira memang sepantas itu nggak ya harga dengan kualitasnya dibandingkan dengan yang gue punya 65 ribuan itu? Nah, kalau kalian tertarik dengan produk ini, gue akan sertakan linknya di deskripsi. Langsung aja kunjungi official store-nya PX Indonesia. Dengan harga hampir 500 ribu itu, kalian akan mendapatkan satu buah Bluetooth transmitter dan receivernya. Kemudian ada juga kabel RCA merah dan putih sambungan ke AUX 3,5 mm dengan panjang 50 cm. Terus ada juga nih kabel AUX 3,5 mm biasa, tapi sayangnya nih belum gold plated. Dan ada juga kabel fiber optik untuk disambungkan ke TV atau mungkin hi-fi speaker yang kalian punya. Dan ini untungnya lebih panjang 2 kali lipat, yaitu sekitar 1 meter. Yang terakhir, ini adalah buku panduannya yang menurut gue sangat membantu karena gue pribadi belum tahu banyak soal produk ini. Dari segi dimensi, ini lumayan besar ya untuk sebuah Bluetooth receiver dan transmitter. Ukurannya sekitar 6,5 x 6,5 cm dengan bobot sekitar 48 gram. Tapi itu cukup wajar mengingat daya baterainya ini sekitar 600 mAh dengan daya tahan pemakaian sekitar 22 jam tergantung mode yang kalian gunakan, apakah untuk transmitter ataupun receiver. Dan yang mengejutkannya lagi adalah audio codecnya yang banyak banget nih, mulai dari SBC, AAC, aptX, aptX HD dan juga aptX low latency. Kemudian dari segi desain sendiri gue sukanya ini minimalis banget ya. Di bagian mukanya tuh hanya ada satu logo besar bertuliskan PX dengan LED indikator untuk setiap mode dan juga setiap audio codec yang digunakan, bahkan juga dengan opsi audio input atau outputnya, apakah kalian menggunakan 3,5 mm jack ataukah dengan fiber optik. Di samping kiri ini ada 2 buah tombol yang sangat tactile, tombol on off dan juga tombol untuk mengganti mode receiver maupun transmitter. Di sisi sebelah kanan ini ada media control untuk play pause, kemudian ada juga next atau preview song yang juga bisa digunakan untuk kontrol volume ketika kalian dalam mode receive mode. Kemudian di bagian atasnya ini ada 4 buah port, yang paling kiri ini adalah AUX 3,5 mm jack, kemudian di yang paling kanan ini ada port micro USB untuk charging, dan di bagian tengah ini ada 2 port yang kelihatannya sama karena memang sama. Ini adalah untuk port fiber optik. Kita langsung aja bahas fiturnya deh. Dari segi konektivitas dan juga pairing, buat gue pribadi selama pemakaian hampir 2 minggu ini lumayan terasa cukup mudah ya untuk pairingnya. Kalian tinggal menyalakan device-nya, begitu juga dengan Bluetooth device yang satunya lagi, either itu speaker, ataukah headphone, ataukah true wireless. Dan dengan mudah itu akan langsung terhubungkan ke device ini. Tapi kekurangannya, dia tidak memiliki password ataupun sistem keamanan. So, dengan jarak Bluetooth sekitar 30 meter, mungkin tetangga sebelah bisa tiba-tiba nongkrong juga nih pakai Bluetooth ini.
Satu hal lagi mengenai konektivitas, si PX-BRX 3000 ini support untuk multi-device, atau lebih tepatnya dua device. Kemudian fitur lainnya yang digembar-gembor ini salah satunya adalah pilihan audio codec. Yang menurut gua audio codec ini memang berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu untuk menciptakan atau memproduksi kualitas audio yang lebih baik. Hanya saja kadang pada mode transmitter itu gua rasa latensinya masih lebih delay dibandingkan dengan mode receiver. Satu hal lagi, mengenai audio codec, dia akan selalu mengambil kualitas yang tertinggi yang dimiliki oleh si Bluetooth device itu. So, kalau gua pernah coba menggunakannya di Sony 1000XM3, dia langsung ngambil si audio codec aptX HD. Di Sony Sennheiser Momentum True Wireless itu langsung mengambil audio codec aptX Low Latency. Sementara rata-rata sih ya kebanyakan di SBC dan juga AAC. Sekarang gimana nih dari segi kualitasnya? Ada dua poin utama yang bakal gue cek di sini. Yang pertama tentunya dari segi sound quality-nya. Apakah ini memang worth it untuk harga hampir 10 kali lipat dari Bluetooth transmitter receiver yang gue punya? Dan menurut gue memang cukup pantas dengan harga hampir 10 kali lipat karena kualitas suara yang dihasilkan pun memang mendekati high fidelity. Kalau yang gue rasakan sih dengan Bluetooth 65000 ini suaranya udah cukup oke, tapi ternyata yang PX-BRX 3000 ini jauh lebih oke. Dari segi mana nih lebih baiknya? Kalau yang 65000 ini dia clarity-nya sangat rendah, bisa dibilang agak mendem suaranya, bassnya juga agak sedikit lebih basah. Sementara di PX-BRX 3000 ini sesuai dengan promise-nya dia akan memberikan high fidelity sound quality yang tentunya akan memunculkan suara yang jauh lebih jernih dibandingkan dengan si yang 65000 ini. Selain si sound quality-nya yang tadi gue bilang lebih jernih, tentunya dari segi latency. Latensinya bisa gue bilang ini tergantung dari audio codec yang kalian pakai. Apakah di SBC, ataukah AAC, apakah aptX, ataukah aptX HD, ataukah aptX Low Latency. Dan juga tergantung dari mode, apakah kalian menggunakan sebagai transmitter ataukah receiver. Nah, biar lebih jelas lagi, gue udah rekam sebuah audio footage menggunakan si PX-BRX 3000 ini ke speaker yang gue punya. Kita langsung aja cek kualitas suaranya seperti apa. Untuk fungsinya sebagai Bluetooth receiver, menurut gua pribadi ini sudah sangat minim ya delaynya. Sangat nyaman untuk digunakan menonton YouTube ataupun menonton Netflix. Hanya saja di mode transmitter, menurut gua ini masih agak delay. Kalian harus menggunakan codec aptX Low Latency, baru deh itu kerasa minim delay. Cuma sayangnya aptX Low Latency itu bisa dibilang cukup jarang digunakan ya di device-device Bluetooth. Contohnya aja dari sekian TWS dan juga headphone yang kita punya, cuma ini doang nih, Sennheiser Momentum True Wireless masih versi 1, dia yang punya aptX Low Latency, which is harga retailnya pas rilis tuh di sekitar 5 jutaan, tapi sekarang udah turun jadi 4 jutaan. Ya masih mahal sih. Jadi lu kalau mau low delay beli ini 4,5 juta bro. Ya gitu.
Tapi daripada ngemeng doang, kita langsung lihat aja deh perbandingan latensinya seperti apa sih untuk audio codecnya. So, kita masuk ke kesimpulan. Kelebihan dari barang ini pertama adalah dari Bluetooth 5.0 yang memiliki koneksi stabil dan jarak yang cukup luas di sekitar 30 meter. Kemudian dari opsi audio codecnya yang lumayan banyak. Plus audio quality yang dihasilkan ini high fidelity. Tapi tentunya barang ini belum sempurna dan memiliki kekurangan. Dan menurut gua kekurangan utamanya dari segi latency. Meskipun tadi memiliki audio codec yang banyak pilihannya, tapi untuk latency terbaik tetap di aptX LL atau low latency. So, kalau kalian menggunakan codec SBC, AAC, aptX, bahkan aptX HD sekalipun, menurut gua itu masih ada sedikit delay, terutama di mode transmitter. Jadi sebenarnya buat siapa nih si PX BRX 3000 ini? Sementara kita tahu udah banyak produk serupa yang beredar dengan harga lebih murah, bahkan juga produk yang multifungsi seperti Smart TV Stick ataukah Chromecast. Nah, dari pertanyaan tersebut, jawaban gua sih produk ini diciptakan buat kalian yang mementingkan kualitas suara. Jadi kalau kalian punya speaker yang masih sangat bagus kualitas suaranya tapi pengen punya koneksi Bluetooth, ini adalah solusi terbaik. Sekian dulu untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Busam, and until next time, stay humble and positive.